Alhamdulillah, kemudian Allah mengilhamkan pada saya untuk mendefinisikan dulu agama. Agama itu apa toh? Kok KTP itu ono agama? Akhirnya saya waktu itu membuat kriteria agama itu yang memberi ketenangan pada hidup manusia. Itu nomor satu. Kemudian saya bereksperimen. Saya datangi desa-desa, orang-orang yang masih di sawah itu saya tanyain, Pak, jenengan nate sedih napa mboten? Semua jawabnya pernah. Dan saya tanya lagi, lah kalau sedih terus apa yang dilakukan? Jawabnya semua tuh sawah segitu luasnya tuh sama toh. Kalau nek sedih, moco Yasin. Moco Yasin. Lah saya wong Muhammadiyah atau Yasinan. Nah. Pulang sampai rumah, mandi, sore hari itu habis asar, saya baca surat Yasin. Surat 36. Sampai ayat 36 juga. 36. Sampai a'udzubillahi minasyaitonir rajim, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Astagfirullahal azim. Saya kaget. Lah itu teori nuklir yang baru saya pelajari semester itu di fisika. Lah kok sudah ada? Di situ saya ibaratnya dipukul KO sama Gusti Allah melalui petani-petani di sawah itu. Langsung saya syahadat lagi karena saya sudah 2 tahun nggak sholat. Mulai hari itu saya kalau sholat setiap hari 3 kali, subuh 3 kali, 1 untuk hari ini, yang 2 untuk nyaur. Nah, selama setahun seperti itu. Mbuh ono fikih mbuh gimana nggak tahu. Ayah saya yang ulama Tarjah Muhammadiyah PP, tapi ya saya nggak perlu tanya. Ya. Nek salah ya oleh ganjaran we ya ijtihad gitu aja. Nah, ternyata itu ruh yang benar. Apa? Ngibadah itu nekat. Ngibadah itu perlu nekat. Saya ulangi beberapa tahun yang lalu. Kepingin munggah kaji. Loro-loronen sudah sekian tahun. Kepingin munggah kaji. Punya sebidang tanah 200 meter. Saya tawarkan ke Cak Nun ini di Kuala Lumpur ketemu. Tukunan aku kepingin munggah kaji. Dia enggak punya duit ternyata. Bepok arek situ ini ya. Aduh, podo ae. Jadi enggak laku-laku padahal saya sudah kepingin munggah kaji. Diiklankan enggak laku padahal tempatnya strategis. Ternyata Pak Ibnu itu, bupati itu menaikkan NJOP, harganya naik, ikut naik, payu 80 yuta bisa naik haji 2 orang, suami istri. Dulu cuma saya tawarkan 25 juta aja nggak punya duit ya, malah payune 80 yuta. Itu bonek gitu, ngibadah itu juga gitu, bonek. Jadi kenapa bonek? Ibadah harus bonek. Karena dimensi kita. Beberapa waktu yang lalu ada seorang namanya Pak Zulkifli, sekarang doktor dalam ilmu matematik di Pekanbaru. Pak doktor matematik ini waktu itu sedang ambil S3 di Malaysia, juga mulai nggak percaya sama Tuhan. Nah, namanya Zulkifli padahal dosen IAIN.
Batin saya, aku mbiyen ake umur 20 kayak gitu tuh. Iki wis meh doktor. Terus saya diminta oleh kawan-kawan, "Mbok itu gimana Pak Zulkifli iki ben salat meneh gitu." Nah, saya pergi ke sana, dia sedang ngetik tesisnya. Terus ada yang teman pertanyaan tentang takdir. Kenapa takdir harus ada? Kenapa takdir harus ada? Saya bilang takdir itu sunatullah, hukum Allah. Sama seperti hukum Newton, hukum Pascal, sama. Ada lagi hukum yang namanya takdir. Jadi hukum sunatullah itu ada dua. Ada yang zahir yang kita sudah ketahui dan ada yang ghaib yang disimpan sama Tuhan. Yang disimpan ini pun ada dua. Yang sedikit-sedikit dibocorkan ke kita dan yang selamanya enggak. Lah kok gitu? Ya memang jejere kawula ya ta. Makhluk kok. Nah, kemudian saya memberi contoh. Ini kertas ya. Panjangnya kira-kira 35 cm. Ujung titik ini ke ujung ini, satunya 35 cm. Tapi kalau saya tekuk begini, ya, kurang dari 1 mili pun bisa. Apa maknanya? Kalau kita satu dimensi panjang ini, itu 35. Tapi kalau dimensinya naik ke bidang dimensi 2, ukurannya rusak kabeh. Rusak. Lah Tuhan tuh dimensinya tak berhingga. Kok kene arep mengatur kenapa harus ada takdir? Bukan jatah kita. Jatahnya kita cuma dalam dimensi X, Y, Z, T, ruang dan waktu. Papat tok til. Gak bisa lebih. Jadi setelah Rasulullah membuat jamaah dengan kekuatan iman yang tulen, diuji dengan berita Isra Mi'raj dan sebagainya, diuji dengan boikot ekonomi dan sebagainya, tetap saja. Karena akhlaknya jadi. Karena akhlaknya jadi, solidaritas sosialnya jadi. Kita dengar kisah-kisah ada seorang sahabat, istrinya belum muslim. Karena orang Islam tidak boleh tidak boleh jatah roti oleh komunitas Mekah waktu itu. Kita tahu bahwa Mekah itu kota pariwisata dan kota perdagangan. Jadi stabilitas politik menjadi penting. Seperti di Singapura misalnya. Stabilitas politik penting. Kalau jenengan sempat ke Singapura dan tanya kepada rakyat Singapura, apakah ada kebebasan politik? Tidak. Kenapa tidak berontak? Penak kok. Perutnya dikasih makan mudah, rumah mudah, kerja mudah, ya sudah, mereka enggak berontak. Jadi di Mekah pun seperti itu, stabilitas politik menjadi penting. Maka faham baru yang dibawa oleh Rasulullah menjadi bahaya. Harus dipites gitu. Mereka karena mereka itu perdagangan, ya mereka materialistik. Mereka mau uang itu harus selalu tumbuh, rente dan sebagainya.
Jadi pertumbuhan ekonomi harus linier, naik terus. Nah, kalau perlu ngapusi, kan gitu. Yang penting aku sugih gitu. Jadi ini yang dilawan oleh Islam. Islam menawarkan dalam surat Al-Baqarah itu, gimana itu? Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya tak? Betul ya Ustaz ya? Secara matematika apa artinya? Ada deret di situ. Anda lihat deretnya enggak? Habbah 1. Sab'a sanabila 7. Mi'atu 100. Ada satu deret 1, 7, 100. Ini deret eksponensial. Nah, saya menerjemahkan apa itu yunfiquna fi sabilillah itu adalah mengelola harta secara syariah. Itu ekonomi syariah lah. Tidak sedekah, tikal pitung atus, enggak itu. Itu mungkin ustadz yang lain ya. Kalau saya orang sebut ustadz rapopo. Gitu. Ya. Jadi ada satu message, ada satu warta, informasi yang disampaikan Allah secara halus lewat itu. Dan itu bisa kita terima, kita bisa lihat kalau kita biasa membersihkan hati. Ya. Jadi bahkan sebelum sampai ayat itu, masih awal-awal kenabian, surat Al-Muttathir itu apa? Warabbaka fakabir wala tamnunna tastakthir. Tamnun tastakthir ya. Tastakthir. Kamu jangan memberi untuk mendapatkan imbalan yang lebih banyak. Lawang di negara perdagangan diwahyukan kepada pedagang, kok orang oleh mikir kayak gitu. Ini revolusi cara berpikir. Biasanya diterjemahkan jangan memberi untuk mendapatkan kembalian yang banyak. Kalau saya menafsirkan walaupun bukan mufasir, kewanen ya apa-apa ya Ustaz ya. Ya cuma sewengi iki ya. Yaitu tinggalkan cara berpikir pedagang pada saat Anda menghadapi syariat. Ketompo ora ketompo, boleh ganjaran apa ora dilakoni wae. Mosok Gusti Allah ramesake, ya ta? Hanya itu saja. Itu moral yang ditanamkan dari awal. Nah, jadi kalau kita mengikuti ekonomi yang diisyaratkan oleh surat Al-Baqarah ayat 261 ya, atau 161. Qad nasitu katsiran. Banyak yang saya sudah lupa ini. Hafalan-hafalan ayat itu. Jadi kita bisa tahu pertumbuhan ekonomi itu eksponensial. Kemudian saya mencoba membuat analisa apa benar secara matematik. Oke, kita kalau mempunyai income I, kita akan konsumsi K, ya toh, income sama dengan konsumsi ditambah tabungan T. Nah, sebagai orang Islam kan nggak boleh harta itu diam. Maka T ini diinvestasikan. Oke. Karena diinvestasikan memberi tambahan income. Ya toh? Tapi sebagai orang Islam kita tidak boleh konsumsi berlebihan. Konsumsi harus minimal. Dengan kata lain, walaupun makin kaya, konsumsi konstan. Oke? Maka tambahan delta I itu
menjadi delta T. Iya tak? Iya, makin banyak tabungannya. Apa yang terjadi? Eksponensial enggak? Eksponensial. Ya. Ya ini kita mudeng diferensial integral kok jadinya saya bablaske ya. Nah, artinya syarat untuk ekonomi eksponensial adalah konsumsi konstan. Terus teman saya di Muhammadiyah Muhammadiyah California itu kan saya kirim di email, mailing list Muhammadiyah Kauman, kemudian sampai kemana-mana. Sorry, Nun, aku cek Muhammadiyah, Nun. Jadi dia mengatakan, Mas Jafnan, itu belum masuk faktor zakat. Dia kemudian menghitung persamaannya ditambah faktor zakat, persamaannya jadi orde 2 istilah kira-kira ya. Jadi orde 2 luwih cepat lagi naiknya. Nah sekarang kalau kita kepingin cepat naik, mudah saja. Banyak zakat, banyak sedekah, konsumsi konstan. Udah. Praktis banget. Nah itu ekonomi Islam. Saya ingin ngingetin teman-teman Ma'iyah ya bahwa prinsip ekonomi Islam yang dikemukakan Pak Jafnan tadi itu sebenarnya secara tentatif parsial sudah kita tabung, sudah kita cicil pengertiannya sejak dulu ya. Jadi nek bahasane wong desa ingin lho, nek pendapatanmu 500.000, njur kue konsumsimu 100.000, sing 400.000 dinggo maintenance sama invest ya. Terus nanti kalau meningkat 1 juta, kue aja njur konsumsimu dadi 300. Konsumsimu pol 120. Jadi ora konstan banget ya ora lah, ya aja banget lah ya. Ya tetap naik tapi kalau pendapatanmu itu deret ukur, waduh. Rumangsamu ora ngerti deret. Nek konsumsimu deret hitung gitu loh, ya. Kira-kira gitu ya. Jadi saya sering ngomong sama teman-teman tukang parkir di seluruh Jogja, tiap hari ketemu saya. Teman-teman yang ikut goreng ikut dodol sate, dodol segala macam kan kabeh kan kanca-kanca Ma'iyah. Dan mereka tahu bagaimana hidup saya tidak pernah berubah. Gitu ya. Kanca-kanca di terminal itu dari isih remaja nganti mbah-mbah. Kuwi kancaku ket zaman biyen. Dulu pernah jadi pejabat tinggi, sempat di R terus bangkrut, saiki dadi tukang surung barang. Itu semua teman-teman dan mereka tahu saya tidak pernah berubah. Di Juanda Surabaya atau di Adi Cipto itu mereka tahu persis saat ini. Aku iki kelambi seumur hidup wis duwe. Regane 37.000 siji, aku tuku 10. Tak tuku pisan kuwi ireng putih, ireng kuwi wae. Nah, tapi kan tidak bisa begitu juga, Jaf. Istri tidak bisa begitu. Istri harus kita manjakan dikit-dikit. Anak harus kita tingkatkan dikit-dikit. Cuman di luar jam istri anak, aku bali nang habitatku. Dadi engko nek wis bojo turu, anak turu, aku nang pawon ngulek sambel dhewe, ndadar-ndadar dhewe ngono kuwi. Supaya ekonomi Islam, ya toh. Ya lah. Ya konstan. Tadi saya ke sambal plecing sama anak saya, istri saya, mereka kan ono sing bebek, ono sing pesen ikan tuna, ono segala macam. Aku tahu tempe. Karena tahu tempe itu sudah merupakan hakikat hidupku sejak kecil. Sehingga tidak bisa dilampaui oleh ikan seenak apapun yang lainnya, kan begitu. Jadi maksud saya, teman-teman sekalian, ekonomi modern ini, kapitalisme ini sangat tidak efektif secara kapitalistik. Sangat tidak efektif. Jadi gini, saya kan pernah bilang, tukang becak itu,
Le mikir duit sedino pirang jam? Anda sudah hafal toh? Orang ono 10 menit. Job transaksi ini 1 menit, 2 menit pol. Mikir duit ya pas transaksi. Begitu mulai genjot, wes orang mikir duit. Dia sudah produktif di bidang-bidang yang bermacam-macam yang lain. Berdoa, bersyukur, ya toh? Berbuat baik sama penumpang. Dia sudah pekerjaan akhlak, pekerjaan budaya. Lenyang-nyangan meng pas kuwi tok. Sekarang saya tanya, guru-guru itu sehari selama mulang itu le mikir duit berapa lama? Tenan pas gajian tok. Nek perasaku saiki iki do mikir duit terus. Banyak teman-teman yang mikir duit terus. Itu tidak efisien dan tidak produktif dan tidak menjadi punya duit Anda. Karena uang itu tidak linier. Rizki itu tidak linier, rizki itu berlipat-lipat. Min haitsu la yahtasib. Saya pernah kasih rumus, ada 3 macam rizki, iling-ilingen ya. 1 rizki transaksi, 2 rizki yang datang dari orang butuh, rizki duit saka wong butuh, nomor 3 duit saka wong bersyukur. Kowe milih ndi? Nek rezeki transaksi, semua orang yang bertransaksi ingin membayar sesedikit-dikitnya dan ingin menerima sebanyak-banyaknya. Disitulah titik terendah dari kemanusiaan, transaksi itu. Kalau orang butuh, wong mergo butuh tenan wis piye meneh wis iki tak dol iki lemah 20 juta nun, ra ndek duit aku. Nah, saya punya duit, tapi kalau saya beli 25 juta, wong saya tahu akan laku 80 juta. Ini itu ceritanya. Wah, aku kan sebagai wong sing ngerti sadurunge winarah ya to. Ngono ben. Lah wis kedaden gampang diatur tiap kali ya to. Nek pas wingine ya ora duwe duit tenan ya to. Nek sing wis kaya Yai Hamid di almarhum ya, Wailullah Pak Muzamil, Yai Hamid ya, guru antum juga di Bangil. Pasuruan ada orang datang bangkrut tinggal motor. Pak Yai aku wis gak iso nyambut gawe gagal terus niki motor sampean tuku cek kula tetep urip. Katakanlah motornya 500.000 pamane ya regane. Pak Yai Hamid niki 20.000. Ora ngajar ta kuwi. Wah, lha ning sing ngekeki wali ya. Kiai ya wis akhire bingung kok meng 20.000 piye karepe. Motornya ditinggal meng 20.000 akhire mlaku karo bingung kae pucet nang terminal munggang bis begitu ditagih kondektur arep bayar. Endi duitnya mau? Ternyata kecopetan sing 20.000 kuwi ya. Bingung mudhun bis meneh akhirnya arep mlayu nang ndi meneh bali nang nggon Yai Hamid. Begitu sampai Yai Hamid langsung kene. Dikasih lagi duit 475.000 rupiah. Loh, kok kathah niki? Loh. Lah aku lak ngerti regane 500. Lah nek kemak tak kekno kabeh lak dicopet kabeh. Gitu loh. Jadi kejadiannya seperti itu. Iki aku menahan diri, iki aku duwe 20 juta. Iki nek tak tuku, dhek rugi berapa? 55 juta. Kan aku meneng wae. Nek tak kandhake Muhammadiyah sing ora percaya. Ya guyon jenenge wong wis kedaten guyon ra ya, tapi saya kembalikan ke prinsip ekonomi Islam itu prinsip yang sebenarnya paling laba dan labanya Islam labanya double, tidak hanya laba dunia tapi juga laba akhirat. Sebab kalau Anda laba akhirat itu tidak berarti rugi dunia, bodoh itu. Cara berpikirnya tidak gitu. Laba akhirat itu pasti menyertakan laba dunia. Kalau engkau mencari surga, kan kamu berpikir material mencari surga. Maka kamu dapat surga. Mungkin, belum pasti loh ya. Yang pasti adalah karena kamu mengejar surga, kamu menjadi tidak pasti dapat Allah. Anda tidak rodhiyah sama Allah, kok Anda rodhiyahnya sama surga. Anda tidak rodhiyatan, maka Anda tidak mendapatkan posisi mardhiyah. Kalau Anda ridhonya kepada Allah, Anda pasti dapat mardhiyah dari Allah. Dan masa Gusti Allah tidak naruh Anda di surga. Jadi kapitalisme abad 21 akan bangkrut mau tidak mau.
Cuman sayangnya seperti yang dibilang Sabrang tadi, kalau Nabi Muhammad kan iki pasar Yahudi di seberang jalan gawe pasar Islam. Dengan sistem Islam, dengan moral Islam, dengan pola perhubungan Islam kan begitu. Kan begitu. Akhirnya dalam waktu 2 tahun ternyata ini lebih hidup, lebih muter duitnya. Akhirnya banyak orang pindah habitat pasar ke pasar yang Islam. Sampai akhirnya bangkrut sehingga pasar Yahudi ini akhirnya dijual kepada pemilik pasar Islam. Semua akhirnya menjadi pasar Islam. Kalau bank syariah, bank muamalat itu kios Islam di pasar Yahudi. Benar nggak? Mestinya dia bikin, jangan bank namanya. Ojo bank, wong bank itu dipelajari asal usulnya. Bank itu apa? Sabrang biar cerita. Gitu loh, itu ya. Bukan bank. Loh, orang Islam ini enggak ikut pasar Yahudi misalnya pameran busana muslim. Ngerti? Busana muslimnya Islam tapi pamerannya fenomenanya ini fenomena pasar kapitalisme yang namanya pameran apa jenenge peragaan. Jadi kita ini orang Islam ikut bikin kios di pasar Yahudi. Ya politiknya, ya ekonominya, ya kebudayaannya itu masalahnya. Kecuali ma'iyah. Kan begitu. Melu pasar apa? Kene iki. Pol ADTV kuwi. Ya toh? Semua teman-teman tukang parkir, pegawai hotel Cak mbok di TV nasional. Wah ora iki di seberang jalan. Nah, ngono toh. Kita di seberang jalan. Nek Gusti Allah ngidinke ya engko lak kodo rene. Nek ora rene ya ora padhaan. Kan gitu. Kita bikin pasar sendiri. Dan di sini tanya sama ADTV kan ada tulisan terima kasih kepada Cak Nun dan Kiai Kanjeng dan Mocopat Syafaat yang telah mensedekahkan. Betul enggak? Betul enggak? Artinya tidak ada transaksi dengan ADTV. Rugi kalau kita transaksi. Menyentuk duit piro, neng martabatnya hancur lebur. Kalau kita menjaga martabat kemanusiaan liutami makarimal akhlak, akan banyak orang yang bersyukur dan mohon boleh membantu. Loh, angel tau gue. Bener gak? Nah, rizki pertama tadi rizki transaksi gue sidik. Nomor loro rizki butuh ora apik redoan. Wah kayak kepeksa kayak ya serapa kita tukune. Sering wong sedodol wis pokoke sepiro aku butuh duit ngono kae lho. Sah secara transaksi hukum ekonomi, tapi tidak penak secara akhlak. Yang nomor 3 adalah rezeki dari orang bersyukur. Anda kesini bersyukur, saya bersyukur. Ya toh, semua ini terjadi. Bayangin kalau IO ini berapa nih biayanya? Dan ini setiap bulan di mana-mana begini ini. Gitu loh. Kalau rezeki orang bersyukur, mana ada orang bersyukur eman-eman? Betul enggak? Gitu loh. Saya kalau bisa makan dari uang bersyukur, di mana orangnya ngejar-ngejar, wis to cak trimonta, wis to. Ngono kuwi. Oh Pak Nevi itu kalau kamu diwawancarai wartawan itu padahal dia musik Indonesia bertaraf internasional itu Nevi Budianto. Ning melbu tribun KRW ra tahu. Dan memang dia menolak dan saya khawatirkan gue dilebokke swarga njur mangke mau tumbuh. Dia Pak Jamnan ya. Jadi teman-teman Ma'iyah sebenarnya sudah pelan-pelan menerapkan, mempercayai dan memahami itu semua. Itu satu. Nah sekarang terakhir saya mau nyambung lagi dari ekonomi itu. Saya kan pernah cerita sama Anda. Saya sama Mbak Fia itu kan ke Hongkong kan rutin. Tapi kan persyaratannya satu, tidak boleh ngundang saya sebagai ustadz. Saya datang sama Mbak Fia sebagai bapakmu dan ibumu. Kalau itu transaksi moralnya saya datang. Satu.
Dadi bapak ibu lho sing teko lho dudu ustaz ya kan nyuluk ustaz tak tunyu raimu. Ngono aku. Nomor loro, ndak usah mikirin tiket. Nek Allah ngekei aku berangkat, nek Allah ora ngekei ora berangkat. Bingung to kono ne. Ora usah jemput ning airport. Berarti kowe nuduh aku ora ngerti bis nomor piro, ngono aku. Oh, tenanan saya sampai Novia itu sampai apal semua, udah apal wis. Nomor 3 rasanya diani hotel. Kowe nuduh aku kere apa piye? Njur njaluk hotel-hotel ben tau ngrasake kasur, aku wis sugih piye. Ora butuh hotel. Lah di mana sak tidurnya? Lah kamu punya pos ndak sekretariat? Punya cak tapi sak 4 kali mata wis ning kono kuwi wis. Dadi wong pira wong songo Imam Zainul Zaki ya to aku Mbak Fia keruntelan wong songo ning kono kuwi wis tumpuk-tumpuk ora masalah. Itu lebih apa ya? Lebih membahagiakan dan itu membuat mereka ya Allah kok ono wong kaya ngene. Gitu kan, kok ya ono kaya wong gelem cak nun kok gelem gitu kan. Dadi bocah-bocah akhirnya poso Mas. Poso iki apa aja nganti ketok nek sandalmu elek. Tutup. Soalnya begitu ya apa nul handphonemu. Aja nganti konangan nul begitu konangan handphonemu elek tukokke handphone. Ngono bersyukur kok dia. Dadi Zainul itu tanpa honor itu dibeliin sama TKW itu sembarang. Konangan klambi elek tukono klambi. Konangan handphone rusak tukono handphone. Terus dhek mulai ngene, yo no bocah. Wong niki mboten ngangge transaksi kok kula niku angsal ten Hongkong niku dhuwit langkung kathah timbangane sing diperjuangno Ustaz Solmed nika. Ngono kuwi to. Lho Zainul lebih banyak dapatnya. Kenapa? Karena transaksinya itu tadi 1 7 100 fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Itu 7 ke 100 itu kan interval rasa syukur. Itu bagian budayawan, nek bagian nuklire deret-deret kuwi mau. Tapi kan untuk ini interval apa itu. Ini interval rasa syukur. Hanya orang yang bersyukur yang bisa meloncat dari 7 ke 100. Itu. Kalau Anda percaya itu luwih gampang uripmu. Bingung kowe engko malah bendina kok Tuhan mbok jangan banyak-banyak ngasih rezekinya kok. Kula niki ajeng njaluk, ora njaluk wis dikeki niku pripun jenengan wae. Ora penak. Ono. Aku sampai sungkan lho, mosok aku dikeki terus sampean kula mboten anak kali arek-arek niku lho kan gitu kan. Nganti ngono Mas. Ini beneran, Anda tidak menikmati Islam sih, tidak menikmati Quran sih. Gitu loh. Kalau Anda mau menikmati itu ajaib menurut akal linear kapitalisme, tapi tidak ajaib sama sekali menurut Islam. Anda ngerti karakter Allah, bukan karakter Allah beneran. Apa? Tajalinya Allah, pokoknya bayangan Allah itu terasa gitu loh. Oh ngene kelakuannya. Gusti Allah iki seneng gudo jumpritan kon wis kene goleki. Karena jumpritan kan ndelik to, do ndelik kene sing dadi dia ngomong wong kene gak ono, kono gak ono. Wah akhirnya begitu putus asa, begitu kena wis ra goleki ra padhen, begitu ra goleki metu wonge kan gitu kan. Jadi begitu Anda sudah ikhlas tidak mendapat rezeki dari Allah, ikhlas terhadap ketentuan Allah, itulah momentum di mana Allah akan melimpahkan rezeki kepadamu. Ikut temenan, Re. Oke ya, jadi sekarang saya gabungkan gini, Bang. Ini kan teman-teman tadi cerita bagaimana ngapusi wong tuane nggo bayar semesteran. Ya. Gini, saya tanya, ini supaya Pak Jafnan juga merespon. Pak Jafnan kan MIPA ya berarti Wimpian, MIPA ya. Anda kan di UGM, di UMY, ya, unggul dan Islami, ya toh, dan sebagainya ya. Unggul tok wis sampo, tambah Islami pisan, ya wis PNDW. Oke. Sekarang saya tanya, ini kunci hidup Anda, Kalau Anda kan tergantung caramu mikir. Caramu mikir piye? Kowe ngelatih MU kuwi tergantung caramu mikir. Begitu penggantinya Sir ini, dia pakai cara berpikir yang lain. Hancur.
Dia seharusnya transformatif, pelan-pelan. Jadi abang ora langsung putih, abang rodo puyeh nganti putih, abangnya tetap digowo sidik-sidik, kan begitu mestinya transformasinya. Nah sekarang saya tanya sama Anda, apa sebabnya Anda kuliah? Tempat kuliah Anda namanya universitas, betul enggak? Universitas itu kan something universal ya. Jamiah. Itu dibayangkan yang bikin universitas dulu itu membayangkan bahwa this is life. Inilah kehidupan. The whole life. Universitas yang bersifat universal dan setiap titiknya bersifat merupakan universalitas dari nilai-nilai. Sekarang saya tanya sama Anda, sekarang pakai materi dulu. Menurut Anda, hidup ini, universitas dan hidup ini, itu rumah dengan 9 kamar, di UGM fakultasnya berapa? 18, oke. Hidup adalah, UGM adalah, universitas adalah rumah dengan 19 kamar. Ya, pilihan satu. Ataukah sebuah ruang yang luas dengan 18 pintu? Yang mana? Ini sangat beda nanti. Sangat beda. Hasil peradabannya pun sangat beda. Ruangan besar dengan 18 pintu. Anda langsung paham. Yang terjadi selama ini 19 pintu atau 19 kamar? 19 kamar, hancur kita di situ. Enggak, hidup itu tidak di kamar. Begitu Anda masuk kamar, Anda jadi sarjana fakultas, sarjana fakultatif. Padahal hidup ini adalah sebuah ruangan besar yang Anda bisa memasukinya melalui pintu biologi, pintu ekonomi, pintu sastra Arab, pintu kedokteran hewan. Tapi memasuki ruang yang sama. Makanya tidak heran, seorang mujtahidul Quran berasal dari MIPA. Itu yang akan kita gali dari Pak Jafnan. Nah Anda kesini karena Anda tidak percaya pada kamar-kamar itu. Anda terobos. Loh ini bukan kamar-kamar. Ini sebuah ruangan yang luas, hidup ini cuman kita masuknya beda-beda lewat pintu. Lah sekarang saya tanya, sarjana-sarjana itu menempati kamar-kamar atau bagaimana? Kenyataannya hidup ini berkamar-kamar atau ruangan yang luas? Nah, jadi ternyata kuliah adalah memilih pintu di antara 18, terus kos di situ di depan pintu. Ora tahu mlebu ruangane, bener nggak? Bener nggak? Bener nggak? Jadi kowe meng ana sing dodo, ana sing pangkul-pangkuan, ana sing SMS-an ning ngarepe lawang kuwi. Jadi fakultas peternakan gawe kos ning kono kuwi. Ora tahu mlebu. KKN nek sini KKN ngene iki. Lah ndelok stelet terus metu meneh gitu kan. Dadi raine ndase mlebu lawang sithik. Oh kerja nyata. Oke. Terus metu meneh. Ngerti ya teman-teman sekalian? Jadi saya yakin Anda akan menjadi pendekar universal, pendekar universitas, pendekar kehidupan yang sangat luas, dan ini adalah universitas yang sesungguhnya, yang jangan sampai disebut universitas karena dia sejati. Karena kita tukang sulap, jangan sampai disebut aslinya. Kita harus difitnah oleh orang banyak. Harus disalahpahami. Gitu. Lu kok guyu lah Muzami, kita mana? Istilahnya Sabrang tukang sulap gitu loh. Jadi memang harus kita itu tidak dihormati Indonesia, tidak dianggap ada, ya toh? Tidak ada masalah karena memang mereka tidak akan pernah bisa mengerti kita. Tapi Anda kan sudah memasuki ruang dan mereka belum memasuki, mereka cuman desek-desekan ning ngarepe lawang kuwi mau. Anda sudah memasukinya dan Indonesia yang akan datang adalah Indonesia dengan kesadaran ruang yang luas dengan berbagai macam pintu tadi. Itu ya Pak Jafnan, monggo dipun respon fakultas dan universitas ini loh kira-kira. Brang, kira-kira piye nek kowe nyambungi Brang? Aku dhisik berarti.
Ya sih bener sih, memang. Ya, itu yang kita bicarakan buat beberapa waktu terakhir ini. Terus kalau saya melihat apakah itu unik, itu apakah itu sebuah pemahaman baru ya? Apakah itu sebuah konsep baru ya? Apa yang dulu-dulu nggak paham seperti itu? Apa orang Barat juga nggak tahu seperti itu? Tapi ada satu film yang mematahkan teori bahwa orang Barat nggak tahu. Mereka sebenarnya tahu. Mereka sebenarnya tahu bahwa ini satu ruangan yang besar, hanya pintunya yang berbeda. Cuman memang gelombang, Mas ya ngomong. Cuman memang impresi yang sampai ke kita adalah satu rumah 18 kamar. Saya nonton kuwi lho, nonton Kung Fu Panda. Ngerti tau Kung Fu Panda? Ini ono apa senenge? Kiai wali sing jenenge kura-kura iki. Okwe ya jenenge ya. Okwe, kena salah. Iki sing sesuk bakal dadi satria piningit. Ya kan si apa senenge? Si Po iki, si Panda iki. Gurune ngelu iki capek kok iki. Silat piye wetenge gedene sakene kon nganu ra iso iki ra iso ngelu. Dia ngeluh setengah mati. Tapi ini makanya betapa pentingnya guru itu di sini. Tapi si guru ini mengamati bahwa ternyata si Po ini kalau naik urusan panganan dadi lincah. Iya toh? Di di dapur tiba-tiba wis nang dhuwur, iso sikile split dan seterusnya lah dadi ampuh banget. Kemudian gurunya ini melatih si Po dengan pintu yang bernama makanan. Jadi untuk memahami sebuah ilmu, dia mengecilkan ke silat ini. Skalanya. Jadi untuk memahami sebuah ilmu silat, ora kudu latihan ngono kae, ora kudu ngene, ora kudu carane nandur tangan neng pasir, ora kudu gini, ora kudu gini. Dia memakai sebuah metode yang anaknya memang tuning di situ. Ini sebuah pintu, hakikatnya adalah silat, pintunya bisa apa wae. Memang sipo pintunya adalah bakpao. Bakso, bakpao dan semua makanan. Ketika dilatih lewat itu dan ternyata ceritanya kan, dia bener-bener iso ngalahke sapa si singo sapa kuwi. Menggolo singo dimejo. Gila anak apa seneng musuhnya itu. Nah, sebuah skema itu dilihat, mereka paham mereka bahwa pintu ilmu itu adalah pintu untuk masuk ke sebuah ruangan yang bernama hidup untuk memahami universalitas, untuk memahami Tuhan, untuk memahami semuanya. Jadi ilmu kalau mau masuk biologi, cukup dalam di biologi akan masuk ke kesadaran Tuhan dan ke kesadaran yang sejati. Mau lewat fisika, mau lewat matematika, mau lewat kimia. Itu lewat mana saja, pintunya mana saja, asal mau masuk pintu itu akan berakhir pada ruangan yang sama. Nah, tinggal sekarang keberanian kita ini. Keberanian kita, ini cuma salah satu contoh dalam kehidupan kita yang dimana kita ini salah konsep. Banyak konsep banyak hal-hal yang lain. Saya mungkin mencontohkan dengan skemanya, mencontohkan dengan ini, gajah. Seekor gajah yang gedenya seperti itu di rantai kecil, itu kenapa dia tidak bisa meloloskan diri dengan rantai kecil? Padahal kakinya kan gede, badannya gede, dia tinggal jebol begitu saja, selesai itu rantainya. Tapi kenapa dia tidak meloloskan diri? Apakah rantainya yang menahan dia tidak bisa meloloskan diri? Masalahnya, dia dirantai dari kecil. Ketika kecil dia tidak bisa melepaskan diri dari rantai itu. Dan tertanam dalam pikirannya bahwa memang dia tidak bisa lepas karena rantai itu. Dan ketika besar, sudah dengan mudah menjebol rantainya, dia terkurung bukan oleh kekuatan yang lain, tapi oleh kesalahpahaman dirinya terhadap dirinya. Nah, Indonesia adalah gajah yang seperti apa? Itu pertanyaan saya. Matur nuwun. Saya pernah membaca buku
yang sangat bagus dari karangan Dr. Khalifah dari Pakistan. Ya, judulnya lupa. Tapi ada satu pesan satu kalimat yang sangat menarik. Kalau orang itu masuk Islam, la ilaha illallah, maka dia akan bebas. Dialah orang yang benar-benar merdeka, yang tidak terikat oleh rantai apapun. Illallah. Tapi masalahnya, umat Islam itu tegese la ilaha illallah aja enggak mudeng. Ya. Ilah itu sebenarnya dari aliha itu memberi prioritas. Ilah itu sesuatu yang hati cenderung memberi prioritas. Kalau menurut Ibnu Taimiyah itu ya'lahuhul qalbu bikulli hubbin wa khaufin wa rajain wa nahwi dzalik. Sesuatu yang hati itu selalu terpikat, terpesona karena cinta atau karena takut atau karena mengharapkan sesuatu atau karena yang serupa seperti itu. Itu ilah. Itu sebabnya syahadat kita la ilaha illallah, bukan la robba illallah. Kalau la robba illallah, Abu Jahal semua sudah syahadat. Abu Jahal tahu kalau la ilaha illallah, the highest priority is on God. Nanti dulu, saya nggak bisa ngelirik cewek di sebelah saya, karena ada syariat. Kalau Rob tidak menuntut syariat, tidak menuntut ketaatan. Karena Rob itu guru, murabbi, tarbiyah, itu dari Robaba juga. Zat yang menciptakan dan memberi sifat. Tetapi kalau ilah yang hati terpikat. Jadi ukuran kita sendiri yang bisa mengukur. Ukuran ketauhidan kita adalah sejauh mana kita terpesona pada Allah dan ajarannya. As soon as Anda semua itu mampu memahami ini, Anda bebas. Dan Anda bukan lagi gajah yang terikat. Walaupun kucing, Anda kucing yang bebas. Ya. 1000 kucing bisa melawan gajah satu kan? Kalau gajahnya terikat ya. Jangan takut jadi kucing. Jangan takut jadi ini. Yang penting kebebasan. Worth much more than everything saya kira. Jadi teologi pembebasan hanya ada dalam Islam. Itu saja komentar saya. Monggo. Menurut saya ma'iyah adalah mengulang kembali pembelajaran udkhulu fisil misa kafah itu. Mengulang kembali. Jadi kita coba hayati secara total, secara menyeluruh. Karena terkait satu sama lain. Kalau kamar kan tembok-tembok. Kalau ini enggak, ruangnya bersambung menjadi satu ruang, pintunya yang banyak. Nah, pendidikan Islam tidak diterapkan dengan formula-formula pintu banyak tadi, melainkan dengan formula satu rumah 18 kamar. Saya kira kuncinya jelas. Mengenai presiden, yang mana yang baik? Apakah Jokowi baik, Mas? Baik. Prabowo baik. Sapa meneh liyane? Prabowo itu salah satu yang diperintah. Jadi ada beberapa satuan yang diperintah untuk mengantisipasi kelompok-kelompok aktivis pada tahun 97. Ya. Nah, sialnya Prabowo itu ketika dia menculik tapi tidak dimusnahkan. Terus jadi orang hilang itu. Yang diculik oleh pasukannya Prabowo ini dikembalikan ke masyarakat. Makanya sekarang mereka ikut Gerindra. Memang diculik,
tapi ora dipateni ngono lho. Iki salahe dhek ning ngono kuwi. Kudune dipateni ora ana masalah wis. Sebagaimana kelompok-kelompok yang lain. Makanya Pius, Haryanto Taslam ikut Gerindra sejak awal. Mereka berterima kasih kepada Prabowo ngono lho. Aku iki tapi aja njur aja terus ngene lho. Meskipun aku iki gawe-gawein sakarmu gak masalah. Aku wis tidak akan bergeming sehelai bulu saya oleh fitnah dan manipulasi, ora masalah. Engko ngene iku gambarannya. Nganggo iki pisan to ya. Persis ngene iki. Ya wis ora apa-apa lah. Kalau orang miskin butuh kiriman makanan kan wajar. Atau kalau nggak dikirimi makanan, ya makanan yang ada di tetangganya diambil, ya ndak apa-apa. Saya anggap itu kan karena saking butuhnya. Arep njaluk ora wani, kan begitu. Ya wis ora apa nggon kono. Teman-teman bilang mbok dituntut, Cak. Lho nek aku nuntut orang yang Prabowo sih tak tuntut, sambrek tak tuntut. Semua yang saya alami di Indonesia ini tak tuntut kabeh wong dengan pasal apa? Perbuatan tidak menyenangkan. Endi sing nyenengno? Aku takon, sing nyenengno ndi? Jadi seluruh instansi tak tuntut dengan pasal perbuatan yang tidak menyenangkan itu. Iki ono pasal opo iku? Kaya kowe iki nyenengke wae kan gitu. Oh alah Jan. Ya wis ora apa-apa. Makanya kita ini kan ndak mau jadi Indonesia gitu loh. Kita tuh ndak mau jadi Anda nonton TV, Anda lihat apa itu kan kita tuh bukan ndak punya harga diri, kita bukan ndak punya nasional. Kita tuh memang ndak mau jadi orang Indonesia. Asal sudah bintang sinetron ini kudu mancung toh. Ya toh kudu mancung, kudu kuning, ya toh. Jadi kita tuh ndak mau jadi orang Indonesia di bidang apa saja. Politiknya juga ndak mau. Politik seperti Indonesia yang pernah dicontohkan oleh bapak-bapak, mbah-mbah kita kan ndak mau toh. Kan nggak mau kita. Sampai Sabrang tak kasih kabinet Mojopahit coba. Tak kasih daftar kabinet Mojopahit Sabrang itu. Lawyer iki apa cara Mojopahit itu. Saya kok kowe mau. Tak kasih tahu dengan bahan-bahan dari banyak teman bahwa dulu KUHP yang pertama diterapkan pada sebelum Rasulullah di zaman Kalingga. Sebelum ada Muhammad bahkan sallallahu alaihi wasallam ya. Itu sudah ada 172 pasal hukum resmi. Dan di zaman Kalingga itu tidak ada orang nyopet, tidak ada orang mencuri. Bahkan anaknya Ratu Sima itu dipenggal kepalanya oleh ibunya sendiri karena apa? Asal-usulnya karena si anaknya ini apa namanya? Raja karena banyak pendatang, kemudian ada pendatang naruh emasnya di pasar karena ingin ngecek coba katanya orang Kalingga itu tidak ada yang mencuri. Terus ditaruh sepeti emas berlian permata rakaruan kayak di pasar itu tidak ada orang menyentuh sampai 2 tahun. Sampai akhirnya datang anaknya Ratu Sima itu kemudian opo kaya ngene dipamer-pamerke. Ora kodal wong Kalingga jujur-jujur ora pengin emas kaya ngene iki wis sugih kene gitu ya. Dia karena dia mengejek itu dan kemudian menendang-nendang barang itu dia dipenggal oleh ibunya karena tidak boleh juga itu menghina orang lain. Menghina saiki pokok internet di sini hinaan kabeh. Semua hinaan, semua kepengecutan, semua orang yang tidak berani bertarung depan internet adalah tempat di mana kita bisa ngirim rudal kapan saja kepada siapa saja tanpa identitas kan gitu. Ya serah apa-apa lah. Ini adalah peradaban pengecut. Gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita memang tidak mau jadi orang Indonesia. Politik Indonesia apa? Wong di amandemen UUD 45. Kita tidak punya orang tua di negara kita ini, tidak punya panembahan, tidak punya parentah agung, tidak ada MPR seperti dulu. Kita tidak punya punokawan, coba. Kita tidak punya pembagian tugas antara lembaga negara dengan lembaga pemerintah sebagaimana Hayam Wuruk sama Gajah Mada. Gajah Mada itu eksekutif, dia Perdana Menteri. Judulnya Mahapatih, kalau Hayam Wuruk itu kepala negara. Tidak boleh sama kepala negara sama Perdana Menteri, tidak boleh. Kan kita tidak usah pakai presidensial apa parlementer, apa angel-angel ndolek-ndolek rono.
Wong mbahmu wis duwe jelas kok. Semua yang sifatnya eksekusi dilaksanakan oleh Gajah Mada dengan institusinya, tapi policy yang menentukan eksekusi itu adalah Hayam Wuruk dengan institusinya. Jadi negara ambil policy, pemerintah melaksanakannya. Negara punya policy tapi tidak boleh melaksanakan. Perdana Menteri berhak melaksanakan tapi tidak boleh bikin policy, kan apik kuwi. Sehingga harus bermusyawarah dan mufakat terus. Sama dengan bendahara dan kasir. Kasir berhak menentukan tapi tidak bisa bayar. Bendahara bisa menentukan tidak bisa bayar. Kalau kasir bisa bayar tidak bisa menentukan. Sehingga harus terus-menerus ada kerjasama bersuami istri antara bendahara dengan kasir. Jadi kita emang tidak mau jadi orang Indonesia kok. Mana coba? Mana Indonesianya tuh mana? I love Indonesia. Wong menyatakan cinta nang Indonesia ora nggo basane dhewe coba. Coba piye kuwi? Yang saya temukan ya banyak Indonesia yang nyun sewu laku ora pamer lah. Anda ini Indonesia. U19 Indonesia. Seharusnya ke sini Indra Safri malam hari ini tapi gagal besok malam. Kalau mau ketemu di Katipiro. The Red itu Indonesia. Itu Indonesia. Ngono kuwi wong Indonesia ngono kuwi. Nek arep sadis kene tak dudui sadis ya ta. Nek arep cuklek sikile kene tak pecah. Diancam dicuklek sikile bul pecah kan wong Indonesia lak ngono kuwi. Arep menggok nengen liwat kiwa nyet ngono kae ta. Ah kuwi ta. Itu orang Indonesia. Tidak ada dimanapun di seluruh planet. Tidak ada. Ada orang naik motor mau belok kanan seko kiwa nyit. Ono mobil-mobil motor diliwati kabeh. Itu hanya sok-sok mobil bareng. Mobil ya wani. Nyit nganti motornya wani. Dan itu hanya orang Indonesia. Jadi orang Indonesia itu orang yang dahsyat. Cuman tidak beri peluang untuk tidak dirantai. Dia selalu dirantai sejak kecil. Nah Anda bermakyah ini, Anda mengurai rantai di kaki Anda. Dan Anda menjadi manusia merdeka. Anda mengenali diri sendiri. Sehingga Anda bisa menentukan siapa presidennya. Karena engkau mengenali dirimu sendiri. Begitu kata anak saya tadi Mas. Ngono, bapak anak itu komposisinya luar biasa. Wow. Kowe ngerti piye carane lek angel iku ndidik anakku sehingga iso komposisi intelektuale kaya ngono kuwi. Angel kuwi. Angel tenan kuwi. Tak sengsarake suwe kuwi. Tak buak nang Kanada atau tak tiliki ya ta. Buyan mau kowe ora iso bahasa Inggris ning luar negeri golek kos dhewe, golek kuliah dhewe ngono. Akhire nunut ning masjid ya ben wae. Ben wae anakku kok. Bapakmu luwih sengsara mbiyen. Nah, ngono ta. Enake bapak ning ngono kuwi. Sak sengsara mesti luwih sengsara bapakmu le. Ah, ngono kuwi kalah anak pokoke kalah. Nyana ora arep menang piye. Jadi baik Mas, Jokowi baik, Yusuf Kala baik. Dalam arti apa yang Anda maksud baik itu? Apa mereka penjahat? Ya enggak. Apa mereka pencuri? Ya enggak. Mungkin ada kekeliruan-kekeliruan kecil, ada keraguan-keraguan kecil, ada kekalahan terhadap nafsu, ada rasa tidak tahu malu menawar-nawarkan diri, itu urusan lain lah. Kalau kayak kita ini kan, Anda kan tidak tega menawarkan diri toh. Gitu loh, enggak. Aku loh, apik loh jadi presiden aku loh. Wis toh percaya kowe ya, aku sok blusukan aku. Gitu. Nah ada yang enggak, itu kan soal enggak tahu malu gitu, enggak ada masalah. Tapi kalau baik-baik semua, masalahnya Mas, Indonesia ini tingkat komplikasi masalahnya sedemikian ruwetnya, sehingga tidak cukup hanya dipimpin dan diatasi oleh orang baik. Nek wong apik tok malah Mas. Yo apik, kuat, sekti, ra iso ditembak, ora iso sedih, rada edan, wani nekat, karo Gusti Allah cedak, ngono Mas. Nek ora lengkap kuwi ra iso Mas. Nek kowe iso ditembak, kowe ditembak sedelat wae. Gitu loh Mas. Ini Indonesia, ini red ini. Gitu loh.
Tapi mungkin juga enggak apa-apa. Artinya orang Indonesia dianggap kejem jebul ya ora, dianggap ora bol kejem banget. Indonesia kok, tukang sulap kok. Jadi wedhus ngono. Wow, iki wedhus jebol sapi. Wah, iki partai sapi jebol gabung karo musang. Wah, iki musang. Lho, kuplukan. Ora cetha Indonesia iki ora cetha. Betul enggak, Mas? Coba bupati-bupati yang bagus-bagus yang kita dikenali Kiai Kanjeng selama ini kan bupati PDIP malahan. Ya PKB ya ono. Ning PDIP iki preman asal usule, ning begitu dadi bupati kan gelem ora gelem kan pegewuh karo rakyat Islam kabeh. Akhirnya kuplukan. Terus minggu kedua, alah melu sholat jamaah, masa ora tahu melu sholat jamaah. Akhirnya jumuan keliling. Suwe-suwe, masa sih bupati kok orang ngadake pengajian ning omahe, suwe-suwe pengajian rutin ning omahe. Kan itu. Ya nek ngono sisan majelis zikir, gawe majelis zikir, suwe-suwe dadi santri. Gitu loh, Mas. Dadi wong Indonesia iki ora nganggo teori ngono-ngono kuwi. Jadi di Indonesia itu warung soto dodolane pecel. Ya ra, Mas? Bapak, ya ta, Mas? Kan misalnya naik PKS kan partai Islam, inspirasinya dari Ikhwanul Muslimun, ya toh? Berarti nanti akan mempresidenkan, mencapreskan orang yang memang karakter dan ideologi dan keislamannya yang memang kondusif terhadap PKS. Kan gitu kudune. Wong nek dodol soto ki ya, nek warung soto ya dodol soto. Saiki ora. Gitu loh. Saiki ki sapa wae iso karo sapa wae. Sapa wae iso dadi apa wae. Kan ngono to, Mas? Sing badani sing endi ngono wae to. Gitu loh, Mas. Jadi kalau yang disebut kebaikan pribadi baik-baik semua, sapa sing ndak baik? Ya sopan, ya apik, ya pinter. Tapi kan masalahnya tidak sesederhana itu di Indonesia. Kita ini membutuhkan pemimpin yang menurut teori yang kita tahu. Tapi kalau Allah mau bikin sesuatu yang di luar dugaan kita, ya mau apa? Gak ingin kok kungfu panda sing dadi presiden. Kata ora iso apa-apa jebul sing dibutuhke malah sing ora iso apa-apa arep piye kowe? Misale bal-balan iki kok ora ana iki ana pemain siji kok ora melayu to. Ning mlaku rono mlaku rene pemain lawan kan bingung. Iki kok pemainnya ora tau nguber bal, ora tau dikai bal kan lawan bingung. Nah, ketika lawan mulai mikir bingung, ada pemain lain tiba-tiba nerobos memasukin bola. Kan bisa gitu. Hidup ini sangat luas. Justru presidennya nggak cocok sama eskalasi pemikiran kita, mungkin ya nggak ada masalah. Arep piye? Gusti Allah karep arep ngopo kowe? Mulane makanya ridho sama Allah supaya kita diridhoi sama Allah. Kalau menurut pikiran kita ya angel sekolah. Anak sekolah untuk lulus setengah mati diles-lesno. Ya toh, nganggo unas, nganggo stres, nganggo segala macam. Ya toh, Mas. Itu kan mergo menungso ki ana tataran-tatarane. Lah iki ki ora nggo tataran apa moro-moro ning dhuwur iki piye? SMP ora lulus, langsung entuk ijazah SMA, ngono ta? Terus mlebu kuliah, urung ana setahun nih lho wis arep diangkat dadi sarjana utama. Lah ngono ta sing kedaden. Kalau menurut cara berpikir normal kita kan ya enggak cocok piye to iki. Tapi mau bagaimana? Kalau Allah terus naruhnya seperti itu, makanya ini bulan-bulan sangat penting. Ini bulan-bulan sangat penting. Menurut saya Anda enggak usah repot-repot. Kan saya pernah sudah jelas. Tak dukung pilihanmu. Asal pilihanmu loh ya. Orang dipilih gitu loh ya. Orang dipilih gitu loh ya. Gue dipilih gitu orang. Dipilih gitu. Anak dipilih gitu ngapa gue milih? Bojo orang dipilih gitu. Kok presiden dipilih gitu. Tapi ya ndak apa-apa gue harap gue kanggo mulai dudu politik kanggo wong Indonesia ngono ya dudu politik toh. Apakah kalau ada money politik gue dikai 50.000 terus gue dianggap menjual kedaulatan ya ora. Nek kanggone rakyat kecil lho ana wong meneng-meneng ngekeki 50 njaluk dicoblos ya wis tak coblos. Ngono ta mingat. Itu bukan peristiwa politik, itu peristiwa kebaikan hati.
bukan money politik bagi mereka. Ana wong meneng-meneng wis enak-enak nyanyi, turu sore-sore ditekani. Pak Haji, kita capresin ya. Lu wis begadang jangan begadang, wis enak-enak nyanyi jadi maestro, orang nomor 1 di dunia, seorang inovator menggabungkan musik rock dengan musik Melayu menjadi dangdut, kan sudah dahsyat sekali melebihi presiden toh. Dan dia akan terkenal melebihi presiden siapapun. Lu wis enak-enak nyanyi, ngantuk sore-sore ditekani kalau arek denanyar iku. Ngampres Pak Haji. Nah, mari ngono begitu oleh 9% dilupakan. Telepon aku. Ya Allah, Cak, ngono gitu. Masya Allah, Cak, ngono ya wis. Pokoke aku bagian ngono-ngono kuwi. Sebagian ngono-ngono kuwi. Aku nek pas ning Yojo ora apa-apa, aku pas tahun ning Mesir ditelepon Pak Haji ya zaman Inul kae. Aku pas ning Kairo ditelepon, Masya Allah, Cak, ini masalah Inul ini, Masya Allah bangsa kita ini, ya Allah. Kok begini tawa wong ngomong. Iya, anak ini mau nangis Ustaz, Masya Allah. Soalnya ini di Kairo dan pakai telang. Bongkok ya aku gak bisa bayar ya ini. Orang baik sekali, Romai Rama itu orang baik sekali. Saya sering nangis sama dia berdua ngerasain ini itu. Itu orang baik sekali. Sedemikian baiknya Romai Rama itu. Dan orang sebaik itu jangan jadi presiden. Ngerti ya? Ngerti ya Mas ya? Jadi parametermu salah. Yang dibutuhkan tuh kelengkapan karakter yang berlabirin-labirin. Mau iki kudu dadi pawang, kudu dadi macam-macam, wis pokoke ya satrio itu lengkap juga, ya intelektual, ya jagoan, ya apa. Ning ya pinandita nek jarine Ronggo Warsito. Pinandita itu artinya dia juga seorang negarawan, dia juga punya kebijakan, dia punya wisdom, dia punya rohani, dia punya apa namanya? Kawaskitan, lantip, waskito kan begitu. Tapi itu juga tidak cukup, dia harus punya tali sambungan dengan Allah, sinisian wahyu. Ane Gusti Allah iki arep ngkai wahyu sapa apa nyambung karo sapa? Saya arep dhek. Arep ngopo kowe? Upama presidene saka Londo ngono ya ben wae. Nyewa gitu kan, sewa 5 tahun. Upamane njur 2 sasi kok orang genah santet ngono kan. Upamane loh ya. Jadi menurut saya Anda jangan jadi beban, semua itu jangan jadi beban. Andaikan pun Anda punya ketidakenaan sama kiri kanan kok orang nyoblos, ya wis kowe nang TPS coblosan sakarepmu. Kowe arep milih sapa kuwi padha apike kok. Padha wae. Nek soal mengatasi masalah, ora iso ngatasi masalah. Brang, tolong nanti kalau ada waktu ngomong mengenai konsep mudzakkar muannas, feminin dan maskulin, karena presiden Indonesia itu harus muannas, harus feminin, harus mau ditekan-tekan oleh Amerika. Makanya sebelum jadi presiden itu sowan ke kedutaan besar Amerika. Karena kita ini provinsi keberapa, negara bagian keberapa, Brang? Itu kalau Prabowo terlalu maskulin, tidak disukai, kan gitu kan? Dia maskulin, dia yang nek maskulin ini segala sesuatu sing menanam, yang mengambil keputusan dan menanam, gitu. Nek feminin itu yang ditanami, cetok to kuwi? Ngalami to kowe? Kejaba imam ora paham iki. Nah, Indonesia itu kerjanya ditanami oleh infiltrasi pemikiran IMF, Yahudi apa saja, kita tinggal mau. Freeport diperpanjang sampai tahun 41 segala itu kan karena kita feminin. Nah, presiden kita besok harus feminin dalam arti yang akan didukung oleh sekutu internasional itu yang feminin. Bukan wong ngene-ngene njur kuru ora. Feminin itu artinya dia tidak akan bersikap nasionalistik. Dia tidak akan mengatakan go to hell with your aid.
Amerika disetrika, Inggris dilenggis. Nek wani ngomong ngono langsung disikat kowe. Iku zaman Bung Karno biyen. Makanya Bu Mega harus cari orang yang kayak bapaknya. Kalau ndak seumur hidup beliau akan menyesal. Karena bapaknya sudah menangis-nangis. Sekarang ini Nun kandhanono anakku. Ini tak dawano gak sido capres iki. Ya tak omongno ndek ndi-ndi gak sido capres wis apik kabeh ya Dik ya. Wis kowe ngopo ngono kok dadak kowe ndek bojo urung? Sudah. Sudah punya anak. Udah berapa? Udah konsentrasi nambah anak satu lagi aja. Gimana gue mikir capres ya? Oke ya? Oke teman-teman sekalian, nyun sewu, ini kita pasti karena waktu kita pasti tidak cukup ini. Ya, enggak apa ya. Rodo telat sih apa ya? Kuat tuh awake to. Nanti tanya sama Pak Dokter, bener ora teh cara-cara urip kaya ngene iki piye iki? Kuwi menyalahi ilmu kedokteran 200 tahun. Apa iki lungguh 7 jam ra nguyu, ra mangan, ra ngombe. Lanang wedok campur. Loh aku wedok to lagi sadar deh yang gitu. Karena di Maiyah kesadarannya tinggi, kesadaran kemanusiaan bukan kesadaran gender. Kan gitu kan? Sehingga perempuan tidak ingat dia perempuan karena kesadarannya adalah kesadaran dia manusia. Yang laki-laki juga tidak terus ngelanangi nong dindi lanang. Ini manusia, di sini manusia semua gitu ya kira-kira ya teman sekalian. Guyumu ora cetha mau. Oke, satu nomor lagi ke, Leto dong. Ayo base di ewangi Doni. Brang, tolong ceritain rencana meskipun belum jelas mengenai Hati Garuda, Brang. Sekian lagu. Setel wae lagune. Ono kabel tak setelke iki. Ono apa kabel? Cek HP. Ono. Oh, tak setel wae iki. Top kowe duwe email to? Downloaden. Oh, oke, dadi ono wis. Kono diatur, Det. Sing master terakhir wae, Det. Ora apa jenenge? Apa iki? Oh iya, Hati Garuda. Enggak, ini konsepnya sebenarnya saya pernah punya konsep yang saya tulis di Generasi Larva waktu itu di Gatra kalau nggak salah ya, Gatra atau di Kompas. Konsepnya ya apa? Tulisannya berjudul Generasi Larva. Di mana saya berkonsep bahwa harus ada pemutusan generasi ini. Maksudnya begini, harus ada generasi yang berani menentukan dirinya sendiri. Dia tidak hanya hasil masakan mengikuti meneruskan budaya dari yang generasi sebelumnya. Ini anak muda ini kita ini didukung oleh waktu sebenarnya. Karena tinggal menunggu waktu yang tua-tua nanti juga bakal hilang. Orang maksudnya. Wah, ini murid dawa iki. 196 tahun. Kita segenerasi, tenang aja, Mas. Oh ya. Oh, berarti aku itu. Jadi gitu, butuh keberanian sebuah generasi untuk menentukan dirinya sendiri, untuk menemukan normanya, nilainya, caranya sendiri, membangun pasarnya sendiri di depan pasar yang ada. Nah, dan ketika dengan konsep itu saya melihat U19 adalah representasi dari konsep itu. Di mana pelatihnya mencari sendiri ke pelosok-pelosok, mencari sampai tidak punya duit nginep di masjid, rodok senasib ora aku. Mencari dan kemudian diolah sendiri dengan cara yang sangat ketat dan konsep sendiri, dan ternyata hasilnya sejauh ini sangat membanggakan.
seneng banget kita dengan itu dan aku nulis sebuah lagu berjudul Hati Garuda. Wih wong nang ding-ding guyu, Leto gawe lagu nggo apa seneng lagu semangat, piye ceritane gitu. Tapi waktu itu adalah memang kita pengen ini sebuah dari titik yang sangat berbeda dengan konsep yang sama. Ini harus dimonumenkan. Saya pikirnya gitu. Pokoknya kita nulis, kita bikin lagu yang berjudul Hati Garuda. Wis titik. Mbuh harep piye dadine piye. Nah, suatu hari tidak sengaja ketemu dengan tim U19 Pak Indra Safri dan stafnya. Terus ngobrol-ngobrol, di obrolan itu ya saya ceritakan, saya juga seneng dengan semangat ini. Boleh nggak kita dukung ini? Kita dukung karena aku isone gawe lagu, ora iso bal-balan. Apa sebenarnya? Ya aku gawe lagu, lagunya berjudul Hati Garuda. Inilah langkah kami tak berhenti, menatap matahari, menaklukkan mimpi. Seperti batu karang yang berdiri, suara kami lantang seperti genderang perang yang membelah kebuntuan dan membawa kita menuju ke kemenangan. Ya, salah satu lirik awalnya seperti itu. Dan Pak Indra sangat setuju. Pak Indra sangat senang dan waktu itu ngomong, boleh nggak lagu ini kita jadiin anthem U19? Oh, kita dengan senang hati, monggo silahkan, dengan senang hati monggo dipakai di setel di bis, di stadion dan seterusnya. Dan pada perkembangannya berikutnya ada rencana kita akan membuat itu menjadi lagu. Lagu itu rencana selanjutnya membuat lagu itu dijual online dan menjadi RBT. Yang hasilnya hak Leto 100% diberikan U19. Ini masalah tresno iki. Wes rabain-bain. Indonesia aku ngomong 99% ngono wae. Memanfaatkan ngono ora ono 99%, 100% haknya Leto kabeh gabrus kayak gitu. Karena kita biasanya mendukung dengan itu. Dan kita merasa semua orang berhak mendukung. Sing paling gampang saiki yo nek kowe mendukung dengan teriakan doa paling ora iso download RBT-ne kono hasilnya nggo U19. Entah nanti digunakan untuk apa, semoga menjadi kemajuan untuk U19. Arep ngrungokke lagune ra? Ya. Ning durung dirilis iki. Iki durung dirilis, belum diumumkan, belum ditaruh di RBT, belum dijual online, tapi rencananya memang seperti itu. Jadi saya ngerti pertama rencananya konco-konco mak ayah dan saya seneng konco-konco mak ayah. Ngerti. Wes monggo setelan wae. Wes. Menatap matahari
kita dahulu bersenang-senang, kemudian ini adalah dialektik sesuatu bangsa yang ingin menjadi bangsa yang besar. Kita ingin menjadi satu bangsa yang seperti tiap hari dikembeleng oleh keadaan, dikembeleng sampai hancur bangun kembali, dikembeleng sampai hancur bangun kembali. Hanya dengan jalan demikianlah kita bisa menjadi satu bangsa yang benar-benar bangsa kokoh kalah balung. Berikan semua jiwa dan raga, hati Garuda siap berlaga. Berikan semua yang kita punya, hati Garuda akan bisa terbang tinggi ke angkasa raya. Timbangane ngobong apa luwe becik ngobong menyan timbangane ngobong itu kan sebenarnya kan refleksi psikologis dan kesegaran kemesraan timbangane gelut musuh orang-orang yang suka mengharam-haramkan membetah-betahkan. Sama dengan kalau ono jaran kepang, wah aku betah, aku mangan beling, kon iku wis gak ngekeki sego. Ono wong mangan beling kok oreng-oreng. Mbok gitu reaksinya kan gitu kan lumayan kan itu. Jadi enggak usah terus berdebat yang enggak. Fajadilhum billati hiya ahsan. Oke, teman-teman sekalian, enggak apa-apa 5 menit Mas Melompong monggo 1-2 lagu, setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Saya mohon Anda tetap menemukan kesejatian di dalam ungkapan budaya apapun. Orang yang khusuk mergo kowe sembahyang. Ning mergo kowe guyu pun tetap ada kehusukan di dalam dirimu. Bener tak kayak gue? Ya tak karek. Jadi jangan tidak menemukan Allah, jangan tidak menemukan kesejatian hidup, jangan tidak menemukan inti kemanusiaan di dalam peristiwa apapun yang Anda alami. Meskipun peristiwa itu seolah-olah jauh dari kesejatian. Monggo Mas Melompong. Supaya diakhiri dengan Anda bisa senyum-senyum ketawa-ketawa, nanti kita akan bersolawat bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki. Sing ngundane. Oh nggih. Ada yang nama Sisri? Sisri ya? Sisri saiki pinter brai, nganggo celak akatone blalak-blalak. Rok mini kaos oblong jaket biru. Sisri saiki kowe ayu. Nganggo apa Sri parfummu kuwi? Wangi banget aku mampu nganti mumet engko. Model apa Sri kaosmu kuwi? Cendek banget aku nyawang kelabaan tok udele. Sisri lakune megal-megal ser, tanda cincit kacamata pengagemu. Aku nyawang seliramu. Biyen guru saiki mundak melenuk. Jaman dhisik esih cilik dijodokke, wedi dadi prawan kasep alesane. Saiki jamane wis maju, wong wedok rada medhi kemayu. Wong wedok gawene sapa pawon, nyekel buku wae jare ra kelakon. Saiki jamane wis jodoh, wong wedok njaluk menange dhewe niku bojo kula. Mbak Erna diapeli nganggo Astrea Honda produk. Mbak Tuti diapeli nganggo Suzuki Trondong. Mbak Nopi, Mbak Yuni yen ra Mercy milih tangki sing dawa. Mbak Rekno digawa rono-rono.
yen Dik Dewi diapeli nganggo bijenggi. Ato Maria Masoto Laila, Ato Maria Masoto. Awan-awan aja menek nongko, nongko mono duweke Cak Amin. Dadi prawan mepet Joko, Joko kuwi mengandung vitamin. Ato Maria Masoto Laila, Ato Maria Masoto. Tuku obat ning Purwosari, montang manting ning pasar malam. Aku tobat cewek saiki, gede sithik kok wis doyan pelem. Ya wis ngidam Cak. Ato Maria Masoto Laila, Ato Maria Masoto. Godhong benda kok ombo-ombo, jamur dupa kok dawa-dawa. Ademe rondo ra sepiro, ademe Pak Mustofa jebono kloso. Ato Maria Masoto Laila, Ato Maria Masoto. Walang kayu mencok ning ngepang, walang kekek dicucuk ayam. Duwe bojo ayu kok kerep ilang, bareng bojo elek bolak-balik nyidam. Karena sing rusui ya. Ato Maria Masoto Laila, Ato Maria Masoto. Jaga awak jare sikil, anak kodhok jenenge Precil. Cetok cilik jenenge angkil yen nemplek dodo kuwi peniti. Iki jaman edan, sing seneng canom-noman. Petuk pacare ra gelem salaman, ajare sing penting Mas tandha kecupan. Ngecup bathuk tandha keluarga, kena pipi lama tak jumpa, kena lambene menandakan cinta. Syukur kena gulune kaya dikroko Dracula. Arek lanang tambah kebimbang, arek wedok saya merang sangat dikecup. Gulune kek rupane abang, bareng digrayang ilang, HP-ne ilang. Eka apa kapan isih cilik kok doyang-yangane yen dituturi mesti wangsulan adalah bareng mulih meteng 3 wulan. Anake ora nggondah, anake dadi isinan, takoni Burawang Sulan, endi bapakku bu sing temenan, wong bapakmu entukku kondalan. Paling enak temantene baru, jam 7 sore wis semapan turu, jam 1 bengi mateni lampu, tangane grayangan ngremes lambu, gocekan lambu arep metu. Tangi turu mara tuwa guyu, weruh aku metu saka kamarku. Aku dhewe kaya wong kepalu, nganggo klambi kleuroke bojoku. Ceritane temanten anyar, arep-arep tamu ndang bubar, selah pengin mlebu neng kamar, pengin buka barang sing anyar, barang anyar arane kado, sing wenehi tangga teparo dibuntel kertas abang ijo, bareng tak buka isine kondom loro. Takon kabeh, ampun Cak. Oke teman-teman sekalian, ini dari Mas Pelompong ini. Mas Pelompong nanti bulan depan mudah-mudahan waktunya bisa lebih lapang ya. Saya akan tarik garis ke yang paling dasar dari hidup Anda. Anda tahu kan bunga itu ada yang menyenangkan, ada yang menakutkan, ada yang jelek banget, ada yang cantik banget. Begitu juga binatang tuh, ada kijang yang indah, tapi ada juga hyena yang mengerikan, gitu ya. Demikian juga ada terang, ada gelap. Demikian juga ada malaikat, ada setan, ada iblis. Saya tanya sama Anda, siapa yang bikin setan? Siapa yang bikin iblis? Apakah iblis mencerminkan keburukan Allah atau mencerminkan kebesaran dan keindahan Allah? Semua kebesaran dan keindahan Allah. Jadi demikian juga, ini saya sedang belajar. Ternyata di akhir acara boleh juga ada kayak gini-gini ini. Tergantung cara kita melihatnya kan. Asal kita bisa menemukan keindahan sejati, maka semua fine-fine saja. Ada seorang Arab Badui mencari Rasulullah, dan begitu ketemu dia peluk erat-erat dan dia teriak dan berdoa kepada Allah, ya Allah,
Allahumma arhamni warham Muhammad wala tarham ahad. Ngerti artinya gue. Ini kalau Anda membaca teksnya Anda marah sama dia. Anda marah dan Anda menganggap dia bukan hanya egois, itu kacau dah pokoknya. Allahumma arhamni, dia jadi begitu dia peluk Muhammad, dia berdoa kepada Allah, Allahumma arhamni, ya Allah cintailah aku. Warham Muhammad, dan cintailah Muhammad. Wala tarham ahad, dan jangan cintai siapapun saja selain saya dan Muhammad. Lu ngono kuwi nek Gusti Allah linier kan nesu to kuwi. Jadi saking senengnya itu dia seolah-olah berbuat dolim, Allah dipek dewe, Muhammad dipek dewe. Tapi itu kan ungkapan Mas, itu kemesraan. Gitu loh. Enggak kok terus dia enggak suka orang lain dicintai Allah, ya enggak. Nah mohon kita memperluas diri lah supaya kita enggak makin bertengkar-tengkar dengan antar kelompok-kelompok yang tafsir-tafsirnya pada linier dan sempit dan permukaan seperti itu. Bahkan melihat orang ateis yang tidak mengakui Allah pun saya tidak pernah menganggap mereka ateis. Hanya ada dua kemungkinan, kalau mereka menyebut diri ateis, bahkan kalau mereka pun ngakunya ateis tidak mengakui Tuhan, itu saya melihatnya ada dua. Yang satu, yang dia pikir Tuhan itu bukan Tuhan, tetapi yang mereka dengar-dengar dari orang yang beragama tentang Tuhan. Yang dia tolak itu pendapatnya orang beragama, itu bukan Tuhannya. Itu satu. Nomor dua, karena orang yang beragama itu memonopoli Tuhan. Tuhan itu milik dia sendiri. Jadi orang yang tidak sama dengan dia dianggap tidak dekat sama Tuhan. Jadi Tuhan dipek dewe. Sama dengan di Malaysia itu sekarang ada larangan menggunakan kata Allah. Allah bagi semua yang, bagi siapapun saja yang tidak beragama Islam. Jadi orang Kristen, Buddha semua nggak boleh ngomong Allah itu nggak boleh. Jadi kitab-kitab perjanjian baru di Malaysia harus dibakar semua. Gitu. Jadi Gusti Allah ki dipek dewe karo wong Islam. Gitu loh. Jadi mudah-mudahan Anda menjadi luas dan Anda mendapat amanat dari Allah untuk benar-benar membangun peradaban baru. Jadi ini urusannya bukan Indonesia baru menjadi Nusantara, tetapi ini peradaban baru. Kita sedang memasuki gerbang peradaban baru. Anda mau ikut masuk atau Anda ingin musnah sebelum gerbang? Tinggal Anda pilih. Oleh karena itu mari kita nyatakan cinta kita kepada Nur Muhammad yang kemudian oleh Allah ditajalikan menjadi Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu selawat terakhir Hubbu Ahmadin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin walidati wasirri sari fi sa'il asma wa sifat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan taftahu lana biha babar ridha wa taysir. Salatan taftahu lana biha babar ridha wa taysir. Salatan taftahu lana biha babar ridha wa taysir. Wa taghliqu biha anna babasy syarri wa ta'sir. Wa takunu lana biha waliya wa nasira. Ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tuyassiru biha umurana wa tasrahu biha sudurana wa tuqawwi biha imanana wa tuwasi'u biha arzaqana wa tajma'una biha bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon ya Allah, kumpulkan kami semua ya Allah, jemaah Ma'iyah, kumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan akhirat. Jadikanlah kami semua ya Allah pengikutnya Nabi Muhammad zahiran wa batinan. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang Kau cintai, orang-orang yang Kau ridhai dan meridhai-Mu sebagai Tuhan kami. Ya Allah ya Rabbi, beri kami semua kemudahan hidup dunia dan akhirat. Beri kami semua ya Allah rezeki yang luas, yang halal, yang barokah. Beri kami semua ya Allah kekuatan iman. Beri kami semua ya Allah jiwa yang bersih, pikiran yang jernih. Ya Allah, beri kami semua ya Allah kemampuan untuk berjalan di jalan orang-orang yang Kau cintai, jalannya orang-orang yang Kau ridhoi, jalannya orang-orang yang dapat petunjuk dari-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam.